Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dino. Saya dari kelas 10 OTKP 1 dan ingin mendampingkan video presentasi saya, yaitu fungsi manajemen. Ini adalah saya. Nama saya adalah Dino Rohmatul Lil Alamin. Saya dari kelas 10 OTKP 1 dan nomor absen saya adalah 17. Yang pertama, apakah kamu tahu fungsi manajemen? Secara etimologi, kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, yang mana pengertian manajemen adalah seni melaksanakan dan mengatur. Setiap orang pasti melakukan kegiatan manajemen. Kata manajemen bersumber dari bahasa Inggris, yakni manage, yang memiliki arti mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Maka, pengertian manajemen merupakan suatu seni di dalam proses dan ilmu pengorganisasian. Menurut para ahli, pengertian manajemen dapat dipahami sebagai proses perencanaan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan suatu kegiatan. Fungsi utama dari pengertian manajemen adalah untuk mencapai tujuan dari organisasi secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Yang berikutnya ada fungsi manajemen menurut para ahli. Yang pertama ada Lawrence A. Epley. Fungsi-fungsi manajemen adalah keahlian dalam membangkitkan orang lain agar bersedia melakukan sesuatu. Tak harus seseorang. Keahlian manajemen juga dapat dimiliki oleh organisasi maupun kelompok. Yang kedua ada George R. Terry. Dikenal sebagai bapak ilmu manajemen. Dalam bukunya yang berjudul Principle of Management menyebutkan fungsi-fungsi manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga ada Henry Fayol. Fungsi-fungsi manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Yang berikutnya ada Wei Liang Li. Fungsi-fungsi manajemen adalah ilmu dan seni untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasi, serta mengawasi manusia dengan bantuan alat-alat sehingga dapat mencapai tujuan. Berikutnya ada Ricky W. Griffin. Fungsi-fungsi manajemen adalah sebuah proses perencanaan, proses organisasi, proses koordinasi, dan proses kontrol terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Berikutnya ada Mary Parker Folliot. Fungsi-fungsi manajemen adalah sebuah seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Yang berikutnya ada Renfield Siagian. Fungsi-fungsi manajemen adalah salah satu bidang usaha yang bergerak di bidang jasa pelayanan yang dikelola oleh tenaga ahli yang terlatih dan berpengalaman. Yang berikutnya ada Frederick Winslow Taylor. Fungsi-fungsi manajemen adalah seni mengetahui apa yang harus dilakukan dan melihat bahwa itu dilakukan dengan cara sebaik mungkin. Yang berikutnya pula ada Hillman. Fungsi-fungsi manajemen adalah fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui perantara kegiatan orang lain serta mengawasi usaha-usaha setiap individu guna mencapai tujuan yang sama. Yang terakhir ada Coons dan Weyrich. Fungsi-fungsi manajemen adalah proses merancang dan memelihara lingkungan di mana individu bekerja sama dengan kelompok,
secara efisien mencapai tujuan yang dipilih. Fungsi manajemen yang utama adalah untuk mencapai tujuan dari organisasi secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Manajemen ditegaskan sebagai seni di dalam proses dan ilmu pengorganisasian. Bapak Ilmu Manajemen George R. Terry memaparkan fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang berikutnya ada fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan. Yang keempat ada resourcing atau pengaturan sumber daya. Yang kelima ada communicating atau komunikasi. Yang keenam ada leading atau kepemimpinan. Yang ketujuh ada motivating atau pemberian motivasi. Yang kedelapan ada controlling atau pengawasan. Yang kesembilan ada coordinating atau koordinasi. Yang kesepuluh ada staffing atau melengkapi tenaga kerja. Yang kesebelas ada commanding atau memerintah. Yang kedua belas ada budgeting atau menyusun anggaran. Yang ke-13 ada reporting atau pelaporan, dan yang terakhir ada 14 forecasting atau peramalan. Yang berikutnya ada unsur-unsur manajemen. Yang pertama ada manusia atau human. Faktor yang paling penting atau unsur manajemen yang utama dalam kegiatan manajemen adalah manusia. Dalam kegiatan manajemen, sumber daya manusia membuat rencana dan tujuan yang ingin diraih. Untuk itu, tanpa adanya manusia, kegiatan manajemen tidak akan pernah ada. Yang kedua, ada uang atau money. Uang merupakan unsur manajemen yang sangat berpengaruh karena hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah yang beredar di suatu perusahaan. Yang ketiga, ada material atau materials. Unsur manajemen material merupakan faktor penting dalam dunia usaha karena hasil yang baik hanya bisa dicapai bila terdapat material yang baik. Jadi, jika material yang dipilih buruk, tujuan manajemen akan sulit tercapai. Yang keempat, ada mesin atau mesin. Unsur manajemen mesin sangat dibutuhkan manusia untuk melakukan pekerjaan yang sulit menjadi lebih mudah dan cepat. Penggunaan mesin akan meningkatkan hasil dan keuntungan serta membuat proses kerja menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kelima ada metode atau methods. Proses pelaksanaan kerja hanya dapat berjalan dengan efektif dan efisien bila dilakukan dengan metode yang tepat. Suatu metode kerja harus mempertimbangkan sasaran, fasilitas, waktu, uang, dan kegiatan bisnis. Unsur manajemen ini perlu mendapat campur tangan manusia agar dapat tercipta dengan baik. Yang keenam, ada pasar atau market. Unsur manajemen pasar terbilang krusial karena sebuah bisnis hanya dapat berkembang jika telah dikenal di pasaran. Unsur pasar dipengaruhi oleh unsur material karena barang atau jasa yang laku harus memiliki kualitas baik. Itu saja, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.